bidang non-akademik Bapak Suharyanto MKom, pada para pimpinan BSI, Kaprodi, dan jajarannya, kemudian kepada yang terhormat Kepala BSI Career Center Bapak Rifki Permana MKom, juga kepada yang terhormat pembicara kita yang sudah hadir hari ini di tengah-tengah kita, Ibu Riza Putri El Burda. Oke, hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat MSIB 6 tahun 2024. Ya, terima kasih untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang telah join di Zoom kali ini. Kami mohon maaf selaku penyelenggara yang awalnya acara ini kita buatkan hybrid ya, ada offline dan offline, tetapi ternyata qadarullah kita harus selenggarakan secara online. Baik, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. Kita mulai dengan pembukaan, kemudian tadi sudah diputarkan video untuk pembukaannya. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian nanti ada sambutan dari Kepala BSI Career Center, Bapak Rifki Permana MKom. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Kemudian kita melanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Kepala BCC. Kemudian kita acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya, pada saat sesi tanya jawab nanti mohon bisa raise hand ya terlebih dahulu untuk para peserta yang ingin bertanya, kemudian bisa bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom chat. Apabila nanti waktu yang kita sediakan untuk tanya jawab ternyata belum mencukupi, kita bisa melanjutkannya di grup koordinasi WAG maupun Telegram. Setelah itu, acara terakhir sesi foto bersama dan penutup. Selama Zoom berlangsung, mohon untuk menonaktifkan suara dan mengaktifkan kamera, serta memasang background, ya, khususnya kepada para mahasiswa agar menjadi perhatian. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Dan saya ucapkan terlebih dahulu yang terhormat kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM MPD IPU ASEAN Eng. Lalu Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Dia Puspita Sari MKom, Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto MKom, serta Bapak Ibu Kaprodi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Lalu kepada tim dari BSI Career Center, terima kasih telah membantu untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kepada pembicara kita, Mbak Riza, ya terima kasih Mbak atas kehadirannya untuk hari ini memberikan sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Mungkin singkat saja untuk sambutan saya hari ini, karena intinya lebih ke siap untuk melaksanakan MSIB Batch 6 gitu ya, teman-teman semua yang ikut hari ini gitu nantinya. Mohon diperhatikan bagaimana tata cara pelaksanaan MSIB Batch 6, karena memang pelaksanaannya ini agak sedikit berbeda dengan batch sebelumnya gitu ya, terutama untuk di bagian pendaftaran gitu, karena memang langsung mendaftarnya di web MBKM Kemdikbud, tapi nanti tetap diminta juga untuk teman-teman mendaftar di web internal gitu, karena untuk keperluan nantinya. Dan terus memang juga ada beberapa poin yang agak berbeda ya dari MSIB 5, karena mungkin kalau yang kemarin ikut 5 atau pernah ikut di 4 terus mau ikut di 6 lagi karena udah masuk semester akhir. Nah, itu nanti ada beberapa yang diperbolehkan dari program studinya, yang tidak mungkin nanti akan saya bahas di materi. Lalu saya harap semoga teman-teman semua yang hadir hari ini memang bertekad untuk ikut gitu ya, turut serta dalam program MSIB Batch 6 ini.
Dan saya harap juga sampai selesai ya, karena memang kita menghindari peserta-peserta yang mengundurkan diri di tengah jalan nih. Karena memang lumayan beberapa ada juga gitu ya, walaupun kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi mohon diperhatikan nanti pada saat narasumber menyampaikan materinya, bagaimana sosialisasinya, lalu bagaimana pendaftaran dan pemilihan mitranya, dan saran saya pemilihan mitra mohon disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Jangan nantinya udah milih mitra yang penting masuk, ternyata nggak sesuai dengan harapannya lalu mengundurkan diri gitu ya, karena sayang sekali gitu kesempatan yang sudah kalian dapat. Jadi komitmen dari awal, ikut sosialisasi, daftar MSIB, jika lolos nanti ikut onboarding, lalu selesaikan nanti sampai di bulan Juni gitu ya, dan tidak ada yang mengundurkan diri gitu. Dan saya juga berharap mewakili dari Pak Rektor, semoga di batch 6 ini kan kemarin infonya memang lowongannya lebih banyak dari batch 5 ya, itu terutama untuk magang infonya. Nah, semoga pesan dari Pak Rektor, lebih banyak lagi mahasiswa BSI yang bisa lolos gitu ya terkait program MSIB ini gitu. Kalau kemarin kita lolos terakhir 421 orang, semoga besok bisa di atas 500 gitu ya, amin. Itu sih harapan kita bersama semuanya. Oke, paling itu aja singkat dari saya, nggak terlalu lama-lama karena nanti saya mau menyampaikan materi juga ya. Baik, saya harap semoga sukses untuk kalian semua nantinya bisa lolos ke program yang kalian inginkan gitu untuk program MSIB 6-nya. Cukup mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Riza Putri Elburda, SPTMM, selaku Senior Spesialis University dan Student Engagement dari MSIB Pusat. Baik, monggo dipersilahkan Mbak Riza. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi beserta jajarannya, Pak Rifki selaku Kepala Pusat Karir dan juga Bu Fitri. Terutama teman-teman mahasiswa nih yang udah semangat hadir. Alhamdulillah kalau dilihat sampai 427. Nggak salah kalau BSI itu masuk 10 besar nasional terbanyak ya Bu Fitri ya, karena antusias yang ikut di Zoom aja sampai angka 400. Jadi saya boleh tepuk tangan dulu, apresiasi dari kami. BSI menjadi salah satu sebagai salah satu penyejuk begitu, turut menyumbangkan mahasiswa terbanyak yang merasakan dampak dari program MSIB ini. Baik teman-teman, saya izin share screen untuk sosialisasi MSIB angkatan ke-6. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat teman-teman BSI semua. Jelas, Mbak. Kita udah nggak asing lagi mungkin dengan MSIB karena sudah masuk di angkatan ke-6 ini, di mana juga BSI dari tahun ke tahunnya tiap batch-nya ini peningkatannya sangat signifikan ya Bu Fitri, ini kerjasama antara Koor PT, Pusat Karir, Prodi, seluruh pihak BSI sangat luar biasa. Karena sangat jarang begitu nih perguruan tinggi swasta bisa mencapai angka 300-an, kata 400. Jadi saya sangat kagum sekali dengan BSI. Teman-teman mungkin izinkan saya di sini untuk memulai cerita kita tentang MSIB. Mungkin kalau teman-teman yang sudah merasakan di MSIB 1, 2, 3, dan 4, dampak dan manfaatnya, dan ingin lagi join di 6, kami sangat terbuka. Nah, namun mungkin nanti ada beberapa perhatian bagi teman-teman yang masih menjalankan program MSIB kelima, ada kebijakan tersendiri gitu Ji di universitasnya untuk menyelesaikan dulu. Nanti kalau mau join lagi bisa joinnya di angkatan ke-7. Mungkin gitu ya Bu Fitri ya. Nah, teman-teman mungkin kita saat ini tahu kita
beruntung kalau saya bilang. Kenapa beruntung? Kita merasakan yang namanya pandemi kemarin. Kok bisa dibilang beruntung sih Mbak Riza? Bukannya itu suatu hal yang sangat kita takutkan begitu ya, kehilangan keluarga dan lain-lain. Tapi kalau dulu, kalau setiap kita ujian ada soal tentang pandemi, endemi apa sih pandemi, endemi, nggak taunya sekarang kita ngerasain, oh ternyata pandemi itu kayak gini ya, yang banyak kejadian-kejadian kita kehilangan keluarga, ada kebijakan yang nggak sesuai, ataupun hal-hal di luar dari yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Begitu juga saat ini kita berada di kondisi saudara-saudara kita yang masih berperang, tapi kita juga masih di saat bersamaan masih bisa nonton Netflix, masih bisa minum kopi, masih bisa kuliah. Artinya kita beruntung merasakan hal-hal tersebut. Ada pandemi, ada kondisi perang di situ. Kenapa saya bilang beruntung? Mungkin kita saat ini belum bisa melakukan banyak hal. Mungkin hanya dalam sebatas untuk memberikan sumbangan ataupun donasi. Tapi percayalah teman-teman, yang bisa mengambil keputusan, yang bisa merubah kebijakan adalah para pemimpin. Nah, kami ingin melalui MSIB ini melahirkan para pemimpin-pemimpin baru. Gimana caranya, Mbak Riza? Caranya adalah melalui program MSIB ini, kami ingin teman-teman mendapatkan dampak signifikan untuk penambahan skill, baik hard skill-nya dan juga soft skill-nya. Pada program MSIB ini, kami tidak hanya ingin teman-teman nambah skill-nya satu, tapi yang kami harapkan adalah teman-teman bisa menambah 3-5 soft skill dan juga hard skill-nya di sini. Kenapa? Karena para pemimpin tentunya harus memiliki skill-skill yang multi-talent, skill-skill yang lintas prodi, skill-skill yang bisa membuat dia dilirik, yang suaranya bisa terdengar. Nah, mudah-mudahan dari program MSIB ini, teman-teman BSI yang ikut melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang nantinya bisa menyuarakan kebijakan-kebijakan untuk manfaat masyarakat sekitar atau di dunia. Itu adalah salah satu yang ingin kami capai teman-teman. Jadi, alasan kalian hari ini 428 mahasiswa di sini bertahan mungkin sampai 1 jam ke depan adalah ingatlah bahwa teman-teman akan menjadi pemimpin di masa depan yang suaranya bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang belum baik pada saat ini. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Artinya kalau kita tahu, teman-teman bisa lulus untuk anak S1 biasanya kalau sudah 8 semester, sudah bisa proposal, sudah bisa skripsi, sidang, bahkan lulus. Sedangkan untuk vokasi membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 semester. Nah, teman-teman, saat ini kalau kita ingin mengajukan proposal tadi, itu sudah bisa mulai di semester kelima gitu ya katanya. Kita mau teman-teman di semester 5 tadi memiliki hak belajar di luar kampusnya. Nah, jadi teman-teman memiliki hak belajar di luar kampus sebanyak 3 semester, di mana 2 semester teman-teman bisa ikut program MBKM, mau itu MSIB, mau kampus mengajar, ISMA, ataupun yang lain. Dan 1 semesternya lagi teman-teman bisa belajar lintas prodi. Artinya ketika teman-teman sudah diberikan hak untuk belajar di luar kampus sebanyak 2 kali, mohon dimanfaatkan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk meningkatkan hard skill, untuk meningkatkan soft skill-nya. Nah, kita mau teman-teman di sini sama-sama berproses, sama-sama bertumbuh nantinya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Mas Menteri memiliki 6 program unggulan atau kita sebutnya 6 program flagship. Ada MSIB, di mana kalau MSIB itu ada 2 skema. Ada skema magang, ada skemanya studi independen. Jadi teman-teman mau milih nih, mau ikut magang atau mau ikut studi independen. Di mana kedua program ini memiliki dampak yang luar biasa. Walaupun cara pelaksanaan berbeda, kalau magang itu secara offline atau luring, kalau dia studi independen secara online atau daring, namun teman-teman percayalah, kedua program ini sama-sama memiliki nilai yang sama. Sama-sama memiliki dampak yang sama. Sama-sama memiliki manfaat yang sama. Jangan hanya dilihat dari adanya biaya bantuan hidup. Wah, saya langsung aja nih ngomong. Saya maunya magang nih Mbak Riza karena ada BBH-nya. BSI nggak ada magang. Tolong jangan jadikan biaya bantuan hidup menjadi niat pertamanya. Niat pertamanya tadi, teman-teman mau meningkatkan skill-nya, baik itu soft skill maupun hard skill, agar teman-teman siap menjadi pemimpin di masa depan. Nah, jadi kalau nawaitunya udah aman nih, udah lurus ya Bu Fitri ya, insya Allah nggak ada yang mengundurkan diri tengah jalan gara-gara BBH-nya terlambat, gara-gara mungkin nggak bisa membagi waktu, karena semakin banyak kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar, percayalah itu akan kembali lagi kok kepada kita berkahnya. Kita juga ada program kampus mengajar, pertukaran mahasiswa sampai praktisi mengajar. 2 kesempatan belajar di luar kampus tadi, silakan dipilih nih.
mau dikombinasikan antara MSIB dan wirausaha, MSIB dan pertukaran, MSIB kampus mengajar, monggo. Mau 2 kali semesternya juga di MSIB, silakan. Yang penting teman-teman diberikan rekomendasi oleh kampus untuk mengikuti program kami. Program ini telah diikuti oleh 920.000 mahasiswa seluruh Indonesia, di mana 600.000-nya ini teman-teman adalah pelaksanaan program mandiri yang dilaksanakan oleh kampus masing-masing. Nah, ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata makin banyak kampus-kampus yang melaksanakan program Kampus Merdeka ini secara mandiri. Artinya sudah mulai banyak kampus-kampus yang mendapat rekanan mitra maupun rekanan dengan kampus lain ketika ingin melakukan pertukaran pembelajaran. Nah, teman-teman silakan bergabung dengan 320.000 mahasiswa Indonesia lainnya yang telah mengikuti program flagship kami. Kalau kita bicara tentang program MSIB, tentu kita akan nanya, apa sih Mbak Riza manfaatnya? Apa sih dampaknya Mbak Riza? Kenapa kami harus ikut? Kenapa kami harus 5 bulan di luar kampus? Karena teman-teman, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan adalah teman-teman alumni yang mengikuti program MSIB ini ternyata waktu tunggunya ketika sudah lulus untuk mendapatkan kerja itu hanya 1,1 bulan. Artinya nggak sampai 2 bulan, teman-teman sidang, besoknya wisuda, besoknya masih bisa bolak-balik nonton bioskop, hari Kamisnya udah kerja. Waktu tunggunya sebentar banget, nggak banyak waktu untuk bengong ya, udah langsung di-hire oleh para perusahaan. Tentu saja bagi para lulusan baru, mendapat pekerjaan adalah hal yang diimpikan. Nah, kalau kita bicara tracer study, mungkin nanti Bapak Kepala Pusat Karir akan, kalau saya salah mohon dimaafkan begitu ya Pak. Katanya kalau kampus yang baik itu, kalau para alumninya bisa kerja paling cepat di bawah 6 bulan. Nah itu udah oke banget kampusnya. Tapi kalau alumni MSIB, masa tunggunya untuk mendapat pekerjaan itu ternyata cuma 1,1 bulan teman-teman. Artinya kita melihat langsung dampaknya, bukti nyatanya, bahwa para alumni MSIB ini langsung dicari oleh para mitra atau perusahaan. Yang paling serunya lagi gaji pertama mereka itu bisa 1,78 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program MSIB. Kalau kami berani menawarkan 2 dampak manfaat ini, 1, masa tunggu kerjanya lebih cepat, 2, gaji pertamanya lebih besar. Saya pikir kita nggak perlu menjelaskan lebih banyak. Kenapa sih harus ikut MSIB? Kenapa sih saya harus dengarnya Kariza di sini? Kenapa sih saya harus capek-capek magang? Atau kenapa sih saya harus buang-buang kuota ikut studi independen? Teman-teman, kan 2 hal ini yang kami tawarkan adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan masa depan jauh lebih baik. Kalau kita lihat nih kotak warna birunya dampak program bagi mahasiswa. Katanya mahasiswa alumni MSIB memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kreatif. Nah, ini adalah beberapa soft skill yang kami tawarkan. Pada saat teman-teman mengikuti program MSIB ini, kami pastikan soft skill teman-teman akan meningkat. Baik soft skill pemecahan masalahnya atau problem solvingnya, cara berpikir kritisnya, sampai dengan soft skill kepemimpinan teman-teman. Para mitra percaya bahwa kompetensi kepemimpinan rata-rata lebih baik dibandingkan alumni program lainnya. Kalau mitra aja udah bilang alumni MSIB itu kepemimpinan di atas rata-rata, teman-teman nggak perlu khawatir. Makanya perusahaan akan langsung nyari teman-teman siapa nih alumni MSIB. Mereka akan langsung offering ke teman-teman. Tidak hanya bagi perguruan tinggi dan juga mahasiswa, tapi kami juga pastikan program MSIB ini juga berdampak dan bermanfaat bagi para mitra kami. Nah, bagi mahasiswa tentu saja selama mengikuti program, teman-teman akan mendapatkan pengalaman kerja langsung. Teman-teman akan dibimbing oleh para mentor. Di mana untuk program magang, satu mentor ini akan membimbing 10 mahasiswa. Sedangkan untuk program studi independen, satu mentor ini akan membimbing 25 mahasiswa. Itu adalah rasio maksimal. Jadi nanti kalau teman-teman BSI ada yang udah diterima, ternyata mentornya yang magang lebih nih, Mbak Riza, ternyata mentor aku megang 11 orang. Itu boleh banget dilaporkan ke kami. Karena kami tetap menjaga proses dan kualitasnya pada saat pelaksanaan MSIB ini. Teman-teman nggak perlu khawatir, kita ada namanya peluang magang mendapatkan golden ticket. Ini setiap batch-nya sudah banyak banget teman-teman mahasiswa yang diberikan golden ticket oleh mitranya masing-masing. Di mana mereka yang dirasa memiliki satu attitude-nya bagus, teamwork-nya bagus, disiplinnya bagus, ini mereka langsung ditawarkan untuk jadi karyawan di perusahaan tersebut. Langsung di-hire, langsung diajak kerja. Pada saat masih kerja aja sudah ditawarkan. Nah, apalagi begitu sudah lulus, udah nggak jadi pengangguran, udah langsung jadi karyawan. Bahkan belum lulus saja udah diajak kerja.
Ini adalah peluang-peluang yang teman-teman bisa dapatkan. Ada golden ticket tadi, ada bimbingan dari mentor, dan juga teman-teman akan langsung diberikan proyek nyata selama program berlangsung. Nggak perlu khawatir, program MSIB tidak membuat teman-teman lulusnya jauh lebih lama. Tidak. Kenapa? Karena teman-teman selama mengikuti program ini tetap dianggap sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa cuti, mohon maaf tidak bisa mengikutinya. Karena mahasiswa aktif, maka semester berjalannya tetap dihitung. Di akhir pembelajaran, teman-teman bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Maksimal konversi 20 SKS ini menjadi kebijakan prodi masing-masing. Nah, jadi sarannya, ketika teman-teman memilih sebuah program di Mitra, teman-teman harus diskusi dengan kaprodinya atau dengan dosen pembimbingnya, supaya dilihat aktivitas apa saja yang ada di Mitra dan ini bisa dikonversinya berapa SKS. Jadi, proses konversi SKS itu di awal udah clear. Jangan di tengah perjalanan tiba-tiba teman-teman, kok saya nggak bisa dikonversi ya, kok konversinya nggak sampai 20 ya. Nah, oleh karena itu sebelum teman-teman menjalankan programnya, harus clear dulu nih di tingkat prodinya, baik dengan kaprodinya maupun dengan dosen pembimbingnya, apakah jika saya mengikuti program di Mitra ini, dengan aktivitas pembelajaran seperti ini bisa dikonversi atau tidak. Jadi jangan jalan sendiri begitu. Teman-teman, secara nggak langsung, semakin banyak mahasiswa yang mengikuti MSIB atau diterima pada program ini, dan juga banyaknya dosen yang menjadi pembimbing, tentu saja ini akan berdampak pada ketercapaian IPU perguruan tinggi teman-teman. Pada IPU 1, 2, dan juga IPU 6-nya. Artinya apa? Akreditasi di BSI juga bisa semakin meningkat. Atau kalau sudah sangat baik, ini bisa terjaga akreditasinya. Jadi teman-teman jangan cuma berpikir, kalau saya ikut dampaknya cuma buat saya. Enggak. Semakin banyak teman-teman yang terima, maka ini akreditasi kampus teman-teman sendiri juga akan semakin baik. Jadi sama-sama yuk kita berkolaborasi agar bermanfaat baik perguruan tinggi bagi mahasiswa dan juga bagi mitra itu sendiri. Kami memiliki 1.200 mitra yang sudah terdaftar sejak MSIB 1 sampai dengan MSIB 5 kemarin. Sampai saat ini, kalau teman-teman ada yang udah buat akun, tapi Barisa kok mitranya belum kelihatan ya, mitranya belum bisa lihat. Mohon bersabar teman-teman. Prosesnya masih berlangsung untuk mereview perusahaan tersebut. Insya Allah, di minggu depan itu kita udah launching. Teman-teman udah bisa milih mitra-mitra. Silakan pilih mitranya yang paling sesuai dengan program studinya, atau yang paling sesuai dengan skill yang teman-teman mau tingkatkan, atau passionnya teman-teman. Saya misalnya anak manajemen nih, tapi saya pengen banget tahu cara coding. Oke, teman-teman boleh banget untuk milih para mitra kita yang ada di bagian e-commerce, retail, dan juga media startup. Jadi tidak ada batasan di mana teman-teman kalau anak manajemen cuma boleh ambil mitranya yang manajemen aja, enggak. Semua mitra di sini teman-teman bisa pilih dan bisa lintas prodi. Namun kembali tadi, untuk mendapatkan konversi maksimal 20 SKS, teman-teman harus diskusi dulu dengan para kaprodinya. Apakah ini sudah sesuai, apakah ini bisa mendapatkan maksimal 20, atau kalaupun dikonversi dapatnya berapa. Berikut adalah beberapa mitra kami yang bergerak di climate change, teman-teman. Kita tidak hanya melihat dampak dan manfaatnya untuk mahasiswa, tapi kita coba berusaha mengikuti visi misi Pak Presiden gitu ya, sama-sama berhubungan tentang climate change. Ada Kementerian SDM, PUPR, kemudian ada Badan Restorasi Gambut, sampai dengan INKA. Kalau kita lihat Kementerian PUPR, ada pembangunan perumahan area IKN nih. Teman-teman yang ikut magang di sini akan dikirim ke Kalimantan, ikut bangun rumah yang di Kalimantan. Nggak pakai teori, langsung prakteknya teman-teman akan dikirim ke sana. Kok bisa Mbak Riza? Seluruh program magang kami yang apabila pelaksanaannya di luar provinsi tempat tinggal atau di luar kampus teman-teman, teman-teman akan diberikan mobilisasi. Atau teman-teman akan diantarkan ke sana. Akan diberikan biaya sebanyak 1 kali PP, 1 kali berangkat, 1 kali pulang. Hanya 1 kali saja. Gimana Kak Riza? Kalau aku baru 2 bulan udah kangen rumah nih, udah kangen pacar, boleh balik nggak? Boleh, teman-teman boleh balik, tapi biaya sendiri. Karena pemerintah hanya menanggung 1 kali PP, 1 kali berangkat, dan juga 1 kali pulang. Nah, selain itu, kita juga ada program-program lainnya nih, yang kalau teman-teman minati anak manajemen misalnya, saya pengen belajar tentang Brilliant Internship Program, saya pengen belajar tentang UMKM. Kita memiliki mitra-mitra yang bergerak di bidang tersebut, teman-teman. Bahkan juga sampai Telkom Indonesia bergabung pada MSIB angkatan ke-6 ini. Gimana cara mengikutinya? Kalau teman-teman memilih skemanya magang, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara offline. Teman-teman akan langsung setiap hari datang ke mitra tersebut layaknya karyawan yang mengerjakan proyek di sana.
Khusus untuk magang, teman-teman akan mendapatkan biaya bantuan hidup maksimal 2,8 juta. Nah, bagi yang mengikuti magang dan juga sebagai penerima beasiswa dari Kemendikbud, ini harus hati-hati banget. Pada saat teman-teman mengisi kelengkapan data administrasi di platformnya, harus dituliskan sejujur mungkin. Apakah teman-teman penerima beasiswa dari Kemendikbud? Nanti ada pilihan beasiswanya apa saja, ada 6 beasiswa. Apabila beasiswa teman-teman terdiri salah satunya ada dari 6 pilihan tersebut, maka teman-teman harus memilih. Jika pilihan beasiswa yang ada di platform tidak ada dengan teman-teman, maka tidak perlu diisi. Karena kami hanya mendata beasiswa yang teman-teman terima dari Kemendikbud. Mudah-mudahan cukup jelas ya bagian beasiswa tadi. Pelaksanaan magang akan dilaksanakan selama 5-6 bulan. Artinya 5-6 bulan ini sudah mencukupi untuk pembelajaran 960 jam. 960 jam ini adalah maksimal kami bisa memberikan konversi sebanyak 20 SKS. Namun kembali lagi, kebijakan pemberian 20 SKS hanya akan diberikan oleh prodi. Jadi yang bisa mengambil keputusan ini dapat 20, ini 19, ini 18 adalah prodi. Dari tim program kami hanya memberikan rekomendasi ini bisa dikonversi maksimal 20. Tapi dapatnya berapa SKS kembali lagi menjadi kebijakan prodi program studi masing-masing. Berbeda dengan studi independen kita akan lihat. Nah, teman-teman, saat ini udah banyak banget mitra-mitra yang mensyaratkan requirement-nya adalah sebagai intern di MSIB atau pernah menjadi alumni MSIB. Bukan hanya mengikuti, tapi jadi alumni. Kalau mengikuti mungkin 1-2 bulan dia keluar mengundurkan diri, kayak kata Pak Kapus tadi ya, Kepala Pusat Karir, baru 1 bulan, 2 bulan mengundurkan diri. Tapi yang kami anggap sebagai alumni MSIB adalah mereka yang menyelesaikan pekerjaan proyeknya sampai selesai. Sampai membuat laporan akhir, sampai membuat sebuah proyek. Kalau teman-teman mengundurkan diri tengah jalan, maka teman-teman tidak kami anggap sebagai alumni MSIB. Nah, ini seru banget kalau kita lihat. Yang dibuka lowongannya adalah untuk Organization Development Senior Staff. Bukan untuk level staff, tapi yang dibukanya adalah senior staff. Bayangkan kalau mereka yang mengikuti MSIB ini dianggap telah memiliki pengalaman sama dengan para senior staff. Artinya kalau kita masuk ke perusahaan gitu, kita masuk di entry level sebagai staff. Biasanya kalau ada level jabatannya masih jabatan 0 atau 1 atau 2. Tapi kalau teman-teman jadi MSIB, jadi alumni MSIB, teman-teman langsung dianggapnya sebagai senior staff. Bayangkan itu bisa menghemat 2 tahun tuh kalau perjalanan karir path-nya tuh. Langsung ke senior staff. Artinya apa? Artinya makin banyak perusahaan-perusahaan yang sadar, mitra-mitra yang sadar bahwa para alumninya, alumni MSIB ini layak untuk dikejar dijadikan bagian dari perusahaan tersebut. Nah, ini kalau studi independen nih. Studi independen memang lebih banyak berfokus pada peningkatan atau untuk memperkuat talenta digital. Di mana pada program ini teman-teman bisa belajar mengenai big data analysis, artificial intelligence, sampai employer branding. Tidak hanya untuk teman-teman di informatika atau di sistem informasi. Studi independen ini bisa diikuti oleh seluruh program studi. Bedanya, ini dilakukan secara online. Karena ini online, teman-teman tidak harus datang ke mitra. Karena tidak datang ke mitra, maka tidak ada biaya bantuan hidup di sini. Ya, nggak asik dong Kak Riza, nggak ada BBH. Eits, jangan salah. Pada saat teman-teman mengikuti studi independen, ini bukan berarti tidak ada biaya, teman-teman. Ibaratnya kalau studi independen itu teman-teman dibayarkan biaya kursusnya di mitra tersebut. Nah, biaya kursus teman-teman ini dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra, supaya teman-teman bisa mengikuti program di situ. Supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat sebagai Big Data Analysis. Supaya teman-teman bisa dapat sertifikat sebagai Android Mobile Developer. Karena apa? Karena di akhir pembelajaran nanti teman-teman akan diikut sertakan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau pengakuan. Sertifikat kompetensi ini ada yang skala nasional, biasanya dikeluarkan oleh BNSP, ada yang skalanya internasional, jadi berlaku untuk seluruh dunia. Nah, jadi jangan hanya melihat ada BBH atau tidak, tapi lihat manfaatnya. Lihat peluang kerjanya nanti setelah teman-teman menjadi alumni MSIB. Ini adalah salah satu capaian kami di MSIB kelima. Teman-teman yang mengikuti studi independen, ini dia diberangkatkan ke Jerman. Di mitranya PT Steckhop. Nah, kok bisa sih anak studi independen yang online dikirim? Teman-teman, walaupun ini online, programnya sangat masif sekali. Teman-teman akan tetap belajar dari jam 8 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 5, waktu-waktunya sudah ada.
Jadi walaupun studi independen, kami tidak menyarankan teman-teman mengerjakannya atau mengikuti program ini disambi dengan kuliah. Jadi tetap harus fokus nih. Seperti teman kita ini, dia bisa membuat ventilator emergensi pertama karya anak bangsa, langsung dikirim ke Jerman. Siapa aja sih Mbak Riza yang bisa ikut program MSIB angkatan ke-6? Yang bisa mengikuti program MSIB ke-6 adalah anak S1 maupun anak vokasi. Pastikan perguruan tinggi dan perguruan tinggi swastanya berada di bawah Kemendikbudristek. Untuk S1 minimal sekarang dia ada di semester 4. Artinya nanti pada saat pelaksanaan bulan Februari tahun depan, teman-teman ada di semester 5. Kalau vokasi minimal ada di semester 2, jadi nanti pada saat bulan Februari dia ada di semester yang ketiga. Ini adalah berkas yang harus dipersiapkan. Satu dulu, kami tidak mencaratkan adanya asuransi teman-teman, namun saat ini teman-teman wajib banget untuk menyiapkan KTP, asuransi kesehatan, boleh BPJS, ataupun asuransi swasta lainnya. Transkrip nilai, karena transkrip nilai belum keluar, maka teman-teman bisa menggunakan transkrip nilai semester kemarin. Dan juga CV-nya. Nah, kita lihat di sini yuk, perbandingannya apa di MSIB ke-6. Di kolom paling kanan, saat ini sudah tidak ada surat rekomendasi ataupun SPTJM yang dicetak. Jadi teman-teman nggak perlu ngeprint lagi, nggak perlu ngejar tanda tangan lagi, nggak perlu cari materai tempel lagi. Sekarang SPTJM-nya sudah digital. Itu semuanya ada di platform teman-teman. Teman-teman tinggal mengisi saja checklist, kemudian pada pertanyaan beasiswa dituliskan berapa beasiswanya kalau ada, baru diklik OK. Itu adalah SPTJM-nya. Kalau sudah OK, secara paralel SPTJM teman-teman akan terkirim ke akunnya Bapak Ibu Kaprodi. Nah, Bapak Ibu Kaprodi akan ngecek SPTJM-nya. Kalau sudah sesuai, diizinkan. Nah, akunnya pimpinan perguruan tinggi. Kalau pimpinan perguruan tinggi dan menyetujui, baru data teman-teman terkirim ke mitra. Jadi walaupun teman-teman sudah memilih mitra, teman-teman sudah memilih SPTJM, selama Bapak Ibu Kaprodinya, selama pimpinan PT-nya belum meng-approve, maka data teman-teman tidak terkirim ke mitra. Jika tidak terkirim ke mitra, maka tidak bisa dilakukan proses seleksi. Nah, jadi pada saat teman-teman sudah mengisi, teman-teman boleh nih mengingatkan kepada Bapak Ibu PIC Prodinya bilang kalau saya sudah isi SPTJM, supaya nggak terlupa. Walaupun sudah mengisi, teman-teman harus tetap memantau platformnya masing-masing. Karena di platform tersebut, teman-teman bisa melihat notifikasi apakah SPTJM-nya harus direvisi atau teman-teman ditolak atau dianggap tidak direkomendasikan oleh kampus. Kalau tidak direkomendasikan oleh kampus, maka teman-teman tidak bisa mengikuti program MSIB angkatan ke-6 ini. Masih sama seperti di MSIB 5, teman-teman hanya memiliki maksimal 22 lamaran atau 22 posisi. Bukan 22 mitra nih, tapi 22 posisi. Jadi mau dipakai 10-nya di magang, boleh. Mau pakai 12-nya di SI, boleh. Mau semuanya dipakai di magang, boleh. Mau semuanya dipakai di SI, boleh. Jadi 22 ini adalah campuran dari magang dan juga campuran dari SI. Walaupun bisa 22 lamaran yang dipilih, teman-teman cukup membuat satu CV saja. Mau CV kreatif boleh, mau CV ATS boleh, tapi cukup satu CV saja yang diupload pada platform teman-teman. Saat ini kami memiliki lowongan sebanyak 45.000. Ini hampir 1 kali lebih banyak dibandingkan MSIB ke-5. Harapannya juga semakin banyak nih teman-teman ini BSI terima. Kalau kemarin bisa 400-an, siapa tahu di MSIB angkatan ke-6 bisa sampai 600 begitu ya Bu Fintria dari BSI. Kita punya 45.000 posisi lowongan. Semakin banyak untuk program magangnya dan harapannya makin banyak teman-teman terima magang. Nah, ini boleh difoto dulu nih, di screenshot juga monggo. Timeline untuk MSIB ke-6. Proses pendaftarannya telah kami buka sejak tanggal 19 Oktober kemarin sampai tanggal 15. Teman-teman sudah bisa membuat akun terlebih dahulu. Secara paralel, Bapak Ibu pimpinan PT juga membuat akun. Jadi yang membuat akun cukup pimpinan PT-nya saja. Para kaprodi tidak perlu buat akun, hanya pimpinan PT. Setelah pimpinan PT membuat akun dan diverifikasi, baru nanti pimpinan PT mendaftarkan email-email para kaprodinya. Kalau sudah ada emailnya, Bapak Ibu Kaprodi boleh ngecek nih di bagian emailnya, ada sebuah tautan untuk melihat SPTJM. Nah, melalui tautan tersebutlah Bapak dan Ibu bisa memberikan approve atau penyetujuan kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti program MSIB.
Program ini akan onboarding atau akan berjalan pada bulan Februari 2024. Nah, jadi daftarnya sekarang, programnya akan berjalan nanti di bulan Februari 2024. Ini adalah mekanisme pendaftarannya teman-teman. Monggo boleh di screenshot lagi ataupun mau difoto. Awalnya, teman-teman mahasiswa mendaftar ke MSIB di laman mbkm-nya kampusmerdeka.kemdikbud gitu ya. Nanti teman-teman silakan melengkapi nih mahasiswa, upload dokumen dirinya, upload CV-nya, upload KTP-nya, upload transkrip nilainya. Lagi teman-teman yang belum memiliki BPJS ataupun asuransi swasta lainnya, nggak apa-apa. Jangan membatalkan niat untuk mendaftar. Kenapa? Misalnya nanti saya mau buatnya kalau udah dinyatakan terima aja nih Mbak Riza, boleh, monggo. Saya nggak mau bikin sekarang, nanti aja boleh, monggo. Jadi tidak perlu di awal. Untuk BPJS atau asuransi lainnya, di-uploadnya nanti pada saat sudah diterima masih bisa. Di saat yang bersamaan, perguruan tinggi menunjuk penanggung jawab PT untuk mendaftar pada akun lama. Nah, jadi Pak Rektor boleh menunjuk nih siapa yang membuat akun untuk perguruan tingginya. Boleh diberikan surat pengantarnya. Nanti penanggung jawab mengunggah surat tugas dari PT, baru akan diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi dan dinyatakan valid, baru bisa mengupload email-email tiap prodi. Jadi tiap prodi harus mengirimkan email-email yang menjadi penanggung jawab. Oh, kalau misalnya saya nggak mau di prodi per fakultas, boleh nggak? Boleh. Berarti penanggung jawab di fakultas akan memberikan izin untuk prodi-prodi yang ada di bawah fakultasnya. Nah, jadi kita melakukan verifikasi ini secara berjenjang. Verifikasi SRSPTJM teman-teman yang menyatakan eligible tidak lagi ada di kami, tapi yang menyatakan eligible atau boleh mengikuti program ada di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Jadi udah nggak ada nih, kenapa saya nggak eligible, kenapa ini, sudah nggak ada. Karena proses verifikasi dan kelihatan kelayakan teman-teman bisa mengikuti ada di perguruan tinggi masing-masing. Ini adalah teknis pendaftaran SRSPTJM. Mudah-mudahan teman-teman sudah ikut program kami yang kemarin gitu dan sudah ada yang bisa melihat. Teman-teman bisa masuk ke kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Silahkan dipilih mau ikut program magang atau mau ikut programnya SI. Jadi kalau mau ikut program magang, ketik dulu yang magang. Mau pilih program yang SI, pilih dulu yang SI. Tapi ini cukup satu akun saja. Satu akun ini sudah bisa melihat untuk MSIB magang maupun MSIB di programnya studi independen. Teman-teman nanti akan diminta untuk melengkapi data akademiknya. Mohon dibaca secara seksama, pelan-pelan aja, nikmati setiap halaman demi halamannya. Sesuai slogan MSIB ini berproses meraih sukses. Nikmati prosesnya dari halaman 1, halaman 2, sampai halaman terakhir. Jangan langsung di skip. Harus dibaca setiap halamannya. Karena kalau sudah terisi, teman-teman nggak bisa merevisi lagi. Lengkapi data akademik teman-teman seperti informasi akademik dan juga informasi beasiswa. Nah, ini harus dibaca pelan-pelan sekali. Setelah itu, lengkapi data pribadinya dengan mengunggah foto KTP. Pastikan KTP yang diunggah, nick-nya terlihat dengan jelas. Ya, jangan sampai ada yang blur. Beasiswanya yang bisa dipilih di sini ada beasiswa afirmasi, afirmasi difabel, beasiswa Indonesia Maju, KIPK, bidik misi, sampai asrama mahasiswa Nusantara. Kalau teman-teman terima beasiswa dan nama beasiswanya nggak ada di pilihan yang ke-9 ini, maka bagian beasiswanya dikosongkan saja atau dijawab tidak menerima beasiswa. Karena kami hanya mendata beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbud gitu ya. Di luar beasiswa dari Kemendikbud, teman-teman cukup bilangnya tidak mendapat beasiswa. Ini adalah bagaimana cara melengkapi data diri, unggah foto KTP-nya, sudah benar belum alamatnya, asuransinya tadi dilengkapi juga, kalau belum ada boleh dilengkap terlebih dahulu untuk bagian asuransi. Kemudian sebelum kalian mengecek oke, diperiksa kembali apakah datanya sudah benar, sudah sesuai. Jangan langsung dicentang konfirmasi yes oke. Dicek lagi 2-3 kali sebelum menyatakan iya dan juga setuju. Nah, kalau sudah, baru nih teman-teman sudah berhasil. Data dan dokumen berhasil dikirim. Nah, setelah itu, teman-teman bisa memantau statusnya secara berkala di akun MBKM pada menu profil. Jadi, sering-sering dilihat nih di menu profil, saya statusnya udah sampai mana ya? Seperti itu. Setelah itu, teman-teman baru bisa memilih mitra-mitra. Nah, ini adalah laman untuk teman-teman melihat mitra-mitra yang sudah bergabung. Kalau mau pilih magang, maka pilihlah perusahaan-perusahaan di bidang magang.
kalau mau lihat mitra-mitra ini studi independen, harus dipilih dulu di skemanya yang studi independen. Nanti teman-teman tinggal lihat nih, di setiap mitra yang teman-teman pilih ada bagian bagikan rincian kegiatan. Nah, bagian rincian kegiatan ini teman-teman harus share kepada prodinya yang tadi saya bilang untuk melihat aktivitas-aktivitas di dalamnya. Apakah bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Gitu ya. Jadi jangan jalan sendiri, harus ada koordinasi, konsultasi dengan prodinya masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa mengunggah CV. CV-nya cukup satu saja, monggo dipilih mau CV ATS, mau yang kreatif, terserah teman-teman. Tergantung nih mitra teman-teman pilih. Kalau kebanyakan mitra yang dipilihnya misalnya kementerian, BUMN, atau misalnya pemerintah daerah, maka biasanya cukup pakai CV yang kreatif. Tapi kalau teman-teman banyak milihnya perusahaan-perusahaan internasional di bidang digital, unicorn, mereka lebih suka CV-nya yang ATS gitu. Jadi silakan ditentukan dulu, mau lebih banyaknya pilih mitra yang mana nih, baru bisa diisi untuk atau diupload CV-nya teman masing-masing. Data kontak dan sosial media ini wajib banget diisi dengan yang paling update. Jangan lampirkan atau tuliskan nomor teleponnya yang udah nggak update. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan dihubungi oleh mitra, bisa melalui WA atau di Japri, bisa melalui email teman-teman, atau bisa juga melalui media sosialnya. Bisa juga melalui platformnya. Jadi pastikan semua nama, hubungan, kontak media sosial ini adalah yang biasa teman-teman pakai sehari-hari. Nah, nanti akan ada namanya halaman konfirmasi data dan komitmen. Kalau kita lihat nih gambar yang ketiga, ada pernyataan kesanggupan dan komitmen. Ada beberapa poin-poin di sini. Teman-teman harus checklist, 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 dan checklist, baru klik daftar. Dengan mengisi pernyataan kesanggupan komitmen ini, artinya teman-teman telah mengisi SPTJM. Jadi yang kita bilang SPTJM digitalnya adalah ketika teman-teman menceklis bagian pernyataan ini, checklist, 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 dan daftar, itu adalah bagian pernyataan SPTJM. Jadi udah nggak ada lagi SPTJM yang perlu di-download, kemudian di-scan ulang, ditempel materai, udah nggak ada. Jadi sudah kami pindahkan ke platform, teman-teman tinggal ngisi di sini. Sehingga tidak ada lagi nih, saya nggak eligible, saya salah ini, nggak ada. Karena pemberian rekomendasi teman-teman bisa mengikuti program MSIB sepenuhnya ada di perguruan tinggi. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Kalau ada kendala dalam pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi pusat informasi atau pusat bantuan yang ada di platform teman-teman. Biasanya suka ada tambah biru tua di bagian bawah, pusat bantuan. Teman-teman bisa klik dan laporkan di situ apa yang menjadi kendala teman-teman. Nah, ini yang saya bilang pusat bantuan. Ada gambar kayak biru, seperti ini di bawah. Bisa klik di sini, kemudian laporkan apa yang menjadi kendala teman-teman pada saat pendaftaran tadi. Pastikan seluruh informasi fakta, nyata, aktual, tajam, terpercaya itu hanya melalui 2 akun media sosial kami. Bisa di linkinnya, teman-teman boleh follow di MSIB Kampus Merdeka, dan juga monggo di follow di Instagram kami @magangmerdeka. Udah pada follow belum nih teman-teman BSI? Pastikan teman-teman hanya mendapatkan informasi dari 2 akun tersebut. Dan di tanggal 18 dan 19 nanti, kami akan melakukan workshop cara pembuatan CV dan teknik wawancara. Nanti kami akan share informasi terbarunya pada Instagram dan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, di luar 2 akun ini, kami tidak menjamin kebenarannya. Jadi kalau asal informasinya bukan dari 2 akun ini, teman-teman jangan DM, jangan japri, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Karena yang benar hanya dari 2 akun media sosial ini. Untuk belajar lebih jauh atau ingin tahu lebih banyak, teman-teman tetap bisa buka YouTube kami di MSIB Kampus Merdeka. Program-program MSIB 1 sampai dengan 4 kemarin sudah kami arsipkan di sini dengan rapi. Tinggal teman-teman lihat kembali jika ingin mengetahui informasi yang lebih dalam dan juga lebih lengkap. Pastikan teman-teman mengikuti semua prosesnya dengan sabar, jangan terburu-buru. Karena apa? Karena MSIB akan hadir selalu untuk teman-teman sama-sama berproses meraih sukses di masa depan yang semakin cemerlang. Mungkin itu saja Bu Firly yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Riza atas paparannya. Semoga dari yang dipaparkan mahasiswa kami menjadi lebih semangat untuk mendaftar, kemudian
sudah paham dengan rule-rule dan aturan yang berlaku. Sebenarnya nih Mbak Riza, kita yang daftarnya ini udah lumayan banyak pada saat sosialisasi ini ada 624, tapi yang hadir nih mungkin terkendala dengan bentrok kuliah dan sebagainya ya, jadi baru 400-an yang hadir hari ini. Mudah-mudahan informasi ini nanti bisa kami teruskan lewat link YouTube kami. Ya, jadi recording Zoom hari ini insya Allah akan kami upload di YouTube kami, BSI Karir. Semoga teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom hari ini bisa menyimak penjelasan Bariza di YouTube tersebut. Kemudian tadi saya lihat di kolom chat ada yang izin minta materinya Mbak Riza gitu. Nanti mungkin diperkenankan ya Mbak Riza. Iya, nanti akan saya share lewat Ibu, boleh nih? Oke, oke, boleh. Nanti teman-teman yang mau materinya nanti saya akan share di grup Telegram ya, sosialisasi MSIB di Telegram. Jadi teman-teman yang belum join, silakan nanti join di sosialisasi MSIB di grup Telegram. Kalau untuk grup WhatsApp, baru nanti akan kami bentuk setelah pengumuman mahasiswa-mahasiswa yang diterima di batch 6 ini. Baru jadi kami buat grup WAG-nya itu setelah pengumuman. Tapi kalau yang sebelum pengumuman, sosialisasi kami infokan di Telegram ya. Baik, sebelum masuk sesi tanya jawab, kita simak terlebih dahulu paparan materi dari Kepala BCC, Bapak Rifki Permana. Pak Rifki, sudah ready kah? Sudah, Bu. Oke, siap. Silakan Pak Rifki, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, izin presentasi ya, Bu Findri. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya mulai untuk sosialisasi terkait ini internal aja sebenarnya. Kalau tadi kan secara eksternalnya sudah oleh Mbak Riza ya, gitu. Jadi internalnya di sini yang akan saya sampaikan terkait kebijakan-kebijakan apa saja sih yang nantinya ada di Universitas BSI. Oke, yang pertama pembahasannya kita lumayan banyak, tapi nggak terlalu panjang sih mungkin nantinya. Mulai dari total peserta sampai ke punishment. Nah, di sini total peserta kita yang sudah lulus itu dari batch 1 sampai batch 5 juga sudah lumayan banyak ya. Meningkat, sempat menurun di batch 4, lalu naik lagi di batch 5. Semoga di batch 6 ini bisa lebih banyak dari batch 5 gitu ya. Kita berharap tadi 500 atau lebih karena memang pesan dari rektorat kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu loh. Masa kita universitas swasta BSI mahasiswanya banyak kalah sama yang mahasiswanya dikit gitu. Ya, jadi nanti kita berharap teman-teman semua yang memang berniat untuk ikut MSIB tolong untuk fokus daftar ke MSIB baik itu magang ataupun studi independen. Lalu di sini persyaratannya sendiri tadi beberapa udah saya lihat ada yang nanya persyaratan gitu ya di kolom chat. Boleh nggak sih ikut, boleh nggak sih ikut gitu. Nah, persyaratannya kalau dari internal kita itu minimal semester 4 untuk yang S1 atau semester 2 D3. Itu berarti harusnya sekarang semester ganjil, anak-anak semester 3 untuk yang D3 atau semester 5 untuk yang S1 itu sudah boleh ikut. Dan kita membatasi IPK itu minimal 3,00 gitu karena di bawah itu pasti nanti akan kita tolak ya gitu karena memang tidak bisa untuk IPK di bawah 3. Lalu jumlah lamaran ini nggak tahu ya, ini kebijakan dari pihak ini kemarin di batch 5 maksimal 22 lamaran per mahasiswa dimintanya. Tadi juga pembahasan Mbak Riza saya nangkep kayaknya nggak saya nggak tahu saya yang kelewat atau enggak gitu dibahas atau enggak maksimum lamarannya. Lalu tidak ada nilai D atau E karena di sini kemarin masih banyak mahasiswa juga yang mengajukan di web internal itu mereka masih terdapat satu nilai D atau satu nilai E gitu karena kita tidak memperbolehkan mahasiswa yang ada nilai D atau E Pak, tapi kan berjalannya program itu di Februari. Sedangkan di Januari itu nanti ada HERIA, tapi kan pendaftarannya dimulai dari sekarang nih gitu kan. Jadi tidak bisa untuk
mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E. Lalu ini bersedia fokus mengikuti program hingga akhir buat surat pernyataan yang nantinya akan teman-teman upload di website website MBKM BSI HSID. Terus jika dimundurkan diri nanti tidak diperkenalkan kembali mengikuti program apapun dari MBKM gitu ya, Kampus Merdeka, karena sudah pasti akan di blacklist gitu mau ikut program apapun. Mungkin kalau yang di luar MBK ikut Magenta pun juga nanti kalau memang misalkan butuh surat rekomendasi kita tidak akan merekomendasikan gitu karena sudah terblacklist di MBKM, di Magenta pun juga akan kita blacklist juga gitu. Jadi mahasiswa tidak bisa mengikuti program di luar gitu ya. Jadi bukan kita menghambat mahasiswa tapi kita lebih ke mahasiswa itu harus konsisten. Kalau memang sudah sekalinya terjun ya harus menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Lalu selanjutnya di sini timeline tadi mungkin saya udah Mbak Risa udah bahas gitu ya. Ini tetap saya masukkan juga. Pendaftaran kalian tuh sampai di 15 Desember masih ada 1 bulan ya. Tapi tadi kan untuk mitranya baru muncul sekitar seminggu lagi gitu. Jadi kalian bisa mulai registrasi dulu lah di web Kampus Merdeka Kemdikbud ya. Untuk nanti validasi dokumen dan sebagainya. Lalu begitu mitra sudah tampil, teman-teman bisa langsung upload untuk lowongannya di masing-masing mitra. Nah, lalu di sini ada kebijakan terkait tugas akhir dan skripsi karena mahasiswa yang ikut biasanya di batch genap ya, batch 2, 4, 6, itu yang nantinya akan menjalani skripsi dan tugas akhir gitu ya di BSI. Nah, di sini kemarin kalau saya rangkum dari beberapa ketua program studi, jika peserta termasuk semester akhir, maka kebijakan dari beberapa program studi memperbolehkan untuk mengikuti MSIB batch 6. Gitu. Jadi, kalau teman-teman sekarang lagi semester 5 di D3 atau semester 7 di S1, nanti begitu begitu ikut batch 6 dan lolos, berarti kan kalian akan masuk ke semester 6 dan 8 gitu ya. Yang mana nanti di semester 6 dan 8 itu kalian akan menyusun tugas akhir untuk D3 lalu skripsi untuk S1 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa program studi yang tidak memperbolehkan sebenarnya saya sampel aja program studi akuntansi itu tidak memperbolehkan mahasiswanya di semester 8 untuk mengikuti MBKM apapun jenisnya gitu ya karena harus fokus ke skripsi. Tapi rata-rata sama di mana ya periklanan apa saya lupa kalau nggak salah itu dari kaprodinya memang tidak memperbolehkan tapi selain itu rata-rata prodinya memperbolehkan mahasiswa untuk mengikuti MBKM ya yang mana nanti untuk tugas akhir dan skripsi di semester akhirnya bisa menggunakan outline khusus MBKM di masing-masing program studi. Nah, outline khusus MBKM di masing-masing program studi ini nantinya pasti berbeda ya setiap program studi. Nah, bisa kalau teman-teman tanyakan ke saya juga kurang tahu outline-nya seperti apa gitu ya. Paling nanti teman-teman bisa ikuti sosialisasi skripsi atau sosialisasi tugas akhir yang akan disampaikan oleh program studinya. Itu nanti teman-teman bisa tanya tuh di situ. Kalau misalkan kita ikut MBKM, ya Kampus Merdeka, jenis apapun itu, bisa nggak diganti laporan skripsi atau tugas akhirnya dari laporan MBKM-nya gitu. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan langsung ke kaprodinya karena masing-masing program studi beda nih outline-nya gitu ya, isinya apa aja gitu. Nah, lalu laporan TA atau skripsi bisa menggunakan laporan MSIB gitu. Jadi kalian boleh kalau dari kakak-kakak tingkat sebelumnya itu boleh di beberapa prodi laporan tugas akhir dan skripsinya itu menggunakan laporan MSIB. Pasti nanti template-nya akan menyesuaikan dengan template outline dari MBKM BSI-nya sendiri ya, gitu. Karena outline MBKM BSI ada template sendiri nih, gitu ya. Yang mungkin bisa bikin 2 versi laporan kalian, laporan akhir untuk di kampus merdekanya atau di mitra, dan laporan skripsi atau tugas akhir untuk ujian sidang nanti, gitu loh. Ya, jadi terkait temanya nanti teman-teman bisa koordinasikan ke program studi masing-masing. Misal tadi Mbak Riza sempat mention dari manajemen pengen belajar coding nih, gitu ya.
Nah, nanti gimana tinggal koordinasi ke kaprodinya. Kalau memang misalkan mau menggunakan laporan MSIB untuk skripsi, bagaimana kira-kira temanya apa yang pas. Kalau outline-nya biasanya outline MBKM, itu udah pasti ada pada saat nanti kalian pemilihan outline ya. Mungkin di bulan Maret kali pemilihan outline-nya. Gitu. Nah, nanti untuk temanya sendiri bisa diskusikan ke kaprodinya, karena biasanya untuk dosen pembimbing skripsi dan tugas akhir mahasiswa yang ikut MBKM itu adalah rata-rata ya, kalau bisa saya simpulkan kaprodinya atau staf dari program studinya. Jadi nggak jauh-jauh sih. Ya bisa kaprodinya langsung nanti yang bimbing kalian di skripsi atau tugas akhir, atau staf program studinya nih yang ditunjuk oleh kaprodi gitu ya. Jadi nggak bakal pusing lagi sih pasti ya. Oh, pembimbing saya kaprodinya langsung, enak dong gitu harusnya gitu ya. Jadi nanti terkait tugas akhir dan skripsi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi beberapa program studi memperbolehkan dan ada juga yang enggak gitu ya. Kalau memang misalkan kemarin di grup MSI B5 kita udah sempat share program studi apa aja yang memperbolehkan, mana yang tidak gitu. Dan mungkin nanti kita share lagi di grup Telegram mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Karena biar teman-teman juga tahu nih, khususnya yang mahasiswa tingkat akhir gitu. Karena kan mungkin pasti mikirnya dengar-dengar dari seniornya ikut MBKM aja gitu, nanti skripsinya bisa diganti. Ya memang gitu ya kan, skripsi atau tugas akhirnya bisa diganti dengan outline MBKM. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk kebijakan tugas akhir, jadi bisa dipikirkan lagi. Tapi Pak, misalkan kalau misalkan saya ikut MBKM tapi skripsinya mau atau tugas akhirnya mau beda nih sesuai dengan jurusan, ya monggo silakan saja gitu. Berarti kan kalian harus menjalani dua kegiatan ya, atau dua tema gitu yang kalian pilih. Misalkan di MSIB kalian memilih tema A, di jurusan kalian di program studi kalian memilih tema B yang memang berlawanan gitu. Nah itu silakan kalau memang dirasa teman-teman sanggup. Tapi kalau memang merasa enggak, ya udah nggak usah neko-neko gitu loh ya, langsung aja ke outline MBKM gitu, itu nggak masalah. Oke, lanjut. Di sini konversi SKS mungkin udah paham, kalau yang sudah ikut sebelumnya atau yang baru saya jelaskan juga. Konversi maksimal 20 SKS ini udah pasti gitu ya di semester berjalan. Kalau ada kelebihan, boleh hubungin kaprodinya langsung gitu. Kelebihannya gimana biasanya? Kalau yang sekarang batch 5 lagi berjalan, ada yang kelebihan 3 atau 4 SKS, itu nanti akan diberikan tugas tambahan oleh kaprodinya. Biasanya sih seperti itu. Entah itu tugasnya dari masing-masing prodi beda-beda ya. Mungkin membuat project atau menyelesaikan project gitu kan. Lalu di sini dilakukan setelah selesai proses magang dan upload nilai di web MBKM BSI SID gitu. Itu nanti kalian tetap upload nilai di web MBKM BSI ya. Gitu, karena untuk keperluan konversi ini. Nah, di web MBKM BSI sendiri, di sini tadi sempat ada yang nanya juga, Pak, berarti kalau misalkan kita udah daftar di web Kemdikbud, kita nggak perlu daftar di web MBKM BSI ya? Nah, web MBKM BSI teman-teman tetap daftar juga gitu ya, dan posisi batch 6-nya udah saya on dari seminggu yang lalu kalau nggak salah. Itu beberapa juga udah ada yang melakukan pengajuan. Sebenarnya kan tadinya kita membuat web MBKM BSI itu untuk kemudahan internal ya gitu, karena untuk pemberian surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak gitu. Tapi setelah sekarang metodenya berubah, SR dan SPTJM-nya langsung di web Kemdikbud. Nah, di kita tetap ada yang namanya seleksi internal nih nantinya. Jadi teman-teman tetap daftar di web MBKM BSI, ya tetap daftar di web MBKM BSI, terus tinggal isi aja datanya, dan tadi di situ juga ada surat pernyataan sih ya untuk komitmen gitu kan, bahwa bersedia mengikuti MSIB batch 6 hingga selesai. Nah, lalu nanti web internal kita itu akan digunakan pada saat teman-teman dapat diterima, dinyatakan diterima oleh mitra, dan nantinya dapat LOA. LOA-nya yang teman-teman upload gitu kan ke web kita gitu. Lalu nanti input data tuh semuanya, logbook itu juga pasti diisi karena kita pengen tahu kegiatan teman-teman itu apa selama melakukan magang atau studi independen di mitra gitu. Nanti setelah program selesai,
teman-teman upload laporan, sertifikat, sama nilai itu di web internal gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan udah daftar dan registrasi di web Kemdikbud, itu nggak perlu registrasi juga di web internal ya. Jadi di web internal itu untuk keperluan data kita. Tapi kalau di web Kemdikbud kan memang untuk langsungnya ya gitu, untuk langsung pendaftarannya di teman-teman sendiri gitu loh. Walaupun tadinya di batch 5 web internal juga digunakan untuk pengajuan SR dan SPTJM, tapi di batch 6 ini SR dan SPTJM-nya tidak perlu mengajukan lewat web internal. Jadi hanya untuk pengisian data aja gitu ya. Lanjut di sini exit prosedur. Nah, ini mungkin saya jelasin juga kalau memang nanti mau mengundurkan diri, tapi saya harap jangan ada yang sampai seperti ini gitu ya. Buat surat pengunduran diri lalu datang ke kampus gitu, kirim ke saya atau ke Bu Fintri sebagai PIC gitu ya, core PT-nya. Lalu nanti teman-teman konfirmasi ke mitra, terus lapor ke pusat bantuan, lalu ke tim MSIB sampai nanti selesai MSIB konfirmasi ke mitra dan perguruan tinggi gitu. Nah, semoga sih di batch 6 tidak ada yang mengundurkan diri gitu. Jadi teman-teman bisa pilih nih seminggu lagi kan lowongan dan mitranya baru tayang ya gitu. Sampai ke tanggal 15 Desember nanti ya, kurang lebih 3 sampai 4 minggu lah kalian punya waktu untuk memilih mitra mana yang memang sesuai dengan minat kalian. Gitu ya. Mitra mana yang memang gue cocoknya di sini nih gitu ya. Oh, gue cocoknya di mitra ini. Gue pengen belajar ini misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Teman-teman masih bisa milih mitranya. Jangan ikut-ikutan temen, ikut gue aja di sini gitu loh. Tapi nanti ternyata ujung-ujungnya sesat juga gitu ya. Karena nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu loh. Jadi pilihlah mitra yang memang sesuai dengan keinginan diri sendiri dan ngerasa, oh gue sanggup nih di sini gitu loh ya. Jadi jangan sampai mengundurkan diri seperti ini. Dan terakhir punishment-nya itu ya tadi, kalau misalkan dari MSIB nggak dapat nilai dari mentor, dari mitra, dan nggak bisa konversi SKS di kita juga, lalu blacklist dari all program MBKM, terus biaya subsidi yang udah diberikan itu harus dikembalikan, tadi juga sudah sempat dinotis sih sebenarnya, lalu nggak bisa mengajukan SR SPTJM ke kampus untuk jenis magang apapun. Nah, ini yang tadi saya notis juga, termasuk nanti ke Magenta ya. Magenta itu tidak akan kita berikan surat rekomendasi juga gitu dari kampus. Ya, jadi diperhatikan lagi, ini biasanya sih berlaku untuk mahasiswa yang masih di bawah semester 7 ya, gitu, atau di bawah semester 5 untuk yang D3, gitu, yang masih mungkin baru kali ini ikut sosialisasi, masih ngerasa, oh masih, kan kalau kesempatan untuk ikut MBKM itu kan 2 kali ya, nyawanya masih ada 2 gitu, oh masih punya nyawa 2 nih, gitu, karena belum pernah ikut sama sekali sebelumnya. Tapi kalau sudah ikut lalu mundur ya udah nyawanya langsung hilang dua-duanya. Nggak ada lagi tuh kesempatan untuk ikut lagi karena memang sudah benar-benar di blacklist untuk semua program. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi singkat gitu ya untuk internal kita, dan saya juga sempat notice untuk di batch 6 ini kebijakan dari rektorat gitu ya. Teman-teman yang ikut di MSIB 5 tidak diperkenankan untuk mendaftar di MSIB 6 kecuali teman-teman dapat golden ticket dari mitra gitu ya, itu bisa dikecualikan gitu karena dari pimpinan meminta teman-teman untuk menyelesaikan dulu batch 5-nya baru bisa mendaftar di batch selanjutnya. Mungkin nanti di batch 7 ya. Tapi kalau yang sekarang ikut di batch 5 mau mendaftar di batch 6 walaupun pendaftarannya selesai di programnya selesai di 31 Desember, ya tidak bisa karena pendaftaran hanya sampai tanggal 15. Kita nggak tahu ya nanti ada perpanjangan pendaftaran atau enggak nih gitu. Kalau kemarin kan di batch 5 untuk studi independen ada perpanjangan untuk pendaftarannya gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau memang nanti ternyata ada seperti itu, nanti akan coba diinformasikan lagi di grup Telegram. Jadi mungkin yang ikut batch 6 ini adalah mahasiswa yang kemarin ikut di batch 4 atau yang memang
belum sama sekali pernah mengikuti kegiatan MSIB atau MBKM apapun. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya. Semoga makin jelas lagi ya. Dan harusnya udah nggak ada pertanyaan ya, karena sudah clear banget dari materi yang disampaikan dari Mbak Riza maupun dari Pak Rifki. Tapi tetap di sini banyak sekali ternyata ya di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan sebagian tadi sudah saya bantu jawab. Di sini saya ada dua eh, pertanyaan yang dari mahasiswa yang sempat eh, tadi saya baca, yang mungkin juga saya mau clearkan, yang saya mau tanyakan ke Mbak Riza nih ya. Sebelum saya buka sesi tanya jawab yang by raise hand ya. Tadi ada yang nanya apakah bangkit itu sama dengan MSIB. Nah, ini Mbak Riza mungkin bisa dikasih penjelasan secara gamblang ya, karena kami juga jujur ya, selaku PIC agak bingung juga, karena kemarin beberapa nama mahasiswa yang ikut bangkit itu terdata di data SI ya di kita, tetapi ada juga yang ikut bangkit tapi tidak masuk data kita, seperti itu Mbak Riza. Monggo. Baik, Bu Fitri, terima kasih. Nah, untuk Bangkit sendiri itu juga mitra di kita di bagian studi independen. Namun teman-teman, Bangkit juga membuka programnya secara mandiri gitu ya. Kalau teman-teman daftar Bangkit ini langsung dari webnya Bangkit, maka teman-teman akan menjadi peserta Bangkit tapi tidak melalui pendanaan MSIB atau flagship. Tapi kalau daftarnya dari akun MSIB di program studi independen, teman-teman akan masuk di SK-nya dari Kemendikbud. Nah, jadi emang Bangkit ini membuka dua jalur, Bu Fintri dan teman-teman. Ada yang jalur mandiri, ada yang jalurnya dari MSIB. Oke, Mbak Riza, cukup jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman juga jelas. Kemudian satu lagi, jadi gini Mbak Riza, di kampus kami ada program mahasiswa yang D3 S1 gitu ya. Jadi dual program gitu ya. Jadi setelah mendaftarnya D3, tapi nanti lanjut menjadi mahasiswa S1. Nah, kebetulan ini ada mahasiswa kami yang sudah eh, menyelesaikan D3-nya, kemudian sudah masuk di semester 7 di S1-nya, tetapi data di PD Diktinya masih mahasiswa D3. Itu untuk pendaftarannya nanti seperti apa ya, Mbak? Oke, berarti kan D3-nya sudah lulus gitu ya, Bu ya? Iya, sudah. Tetapi dia programnya itu program dual kampus gitu loh, Mbak. Jadi Oh, lanjut sebenarnya. Jadi di kalau PD Diktinya masih terdatanya masih D3. kalau di program kami emang kita tarikannya dari PP Dikti. Jadi kalau Mm-mm. misalnya dari BSI sudah melakukan upload atau update data, maka itu bisa diupdate Ibu. Tapi kita menariknya yang masih PP Dikti. Jadi kalau masih tertulis D3, maka yang bersangkutan nanti terdaftar D3. Namun statusnya saat ini semester berapa Bu kalau boleh tahu? Semester 7, karena sekarang semester ganjil ya Mbak ya. Mhm, Semester mhm. 7, sedangkan semester 7 sendiri belum selesai, jadi kami belum bisa melakukan pelaporan di PD Dikti, seperti itu. Oke, Eh, em, boleh dibuat surat dari kampus, surat pernyataan yang menyatakan bersangkutan saat ini alih program begitu ya. Mm-mm. Seharusnya datanya apa, kemudian yang bersangkutan bisa melapor melalui pusat bantuan tadi. Nanti diupload aja suratnya. Oh, baik, berarti tidak perlu Nah, membuat nanti akun baru lagi ya Mbak? kalaupun buat akun baru, NIM-nya berubah nggak Bu? NIM-nya berubah kalau nggak salah sih Mbak. Oh, kalau NIM-nya berubah maka boleh buat akun Mm-mm. baru. Oh gitu. Kalau Jadi NIM-nya kalau berubah, sedang NIM silakan buat akun berubah, baru. bikin akun Hmm, baru. Oke, tapi tetap pakai bikin surat akun baru. pernyataan ya. Coba bikin surat pernyataan tadi kalau misalnya masih terdatanya sebagai yang D3. Mm-mm, mm-mm. Ketika dia sudah buat akun Oke. baru, nanti gunakan email baru juga. Jangan gunakan email yang lama. Mm-mm. Itu yang menandatangani siapa suratnya Mbak? Surat pernyataan bisa di tingkat kaprodi. Oke, siap. Terima kasih. Baik,
eh, mungkin saya fokuskan dulu ke teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Mohon bisa raise hand terlebih dahulu yang ingin bertanya. Silakan. Mungkin kalau saya boleh informasikan itu Bu Fitri teman-teman, eh, pada tanggal 24-25 nanti itu MSIB akan hadir di Unpam Job Fair gitu ya bersama mitra-mitra lainnya. Monggo teman-teman dari BSI jika ingin langsung bertanya ke tim program MSIB juga ada, Bangkit juga ada di sana. Jadi kalau masih bingung nanti Bangkit itu apa ya, nanti langsung ada Mbak Ara, program manajernya yang bisa menjelaskan. Ya, Riza, terima kasih undangannya. Oke, sini sudah ada yang raise hand. Silakan Fatia Atalia Azahra. Mau dibantu untuk host atau co-host untuk unmute. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kan di semester di angkatan MSIB yang kelima itu kan nggak bisa ikutan di angkatan ke-6 sekarang. Harusnya di angkatan ke-7. Seandainya yang kampus mengajar itu kemungkinan bisa ikut juga nggak, Bu? Di angkatan yang sekarang. Mungkin bisa dibantu dijawab Pak Rifki. Ya. Kalau kampus mengajar beda program sih ya sama MSIB ya. Kemarin sih bilangnya kalau yang ikut batch 5 tidak diperkenankan dulu untuk batch 6 karena harus diselesaikan dulu. Tapi kalau kampus mengajar karena beda program, saya kurang tahu juga. Harusnya sih ini nanyanya langsung ke PIC kampus Ya, mengajar nanti itu. mungkin kita bantu Jadi coba konfirmasi kita ke bantu PIC konfirmasi deh kampus ke mengajar PIC. ya, Mbak ya. Gimana, Fatia? Sudah clear ya? Oke, kita mungkin lanjut aja langsung. Ada Pak Denny pribadi nih, Pak. Monggo, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Bu Fitri. Salam kenal Mbak Disya, Pak Rifki juga. Jadi saya bukan mau bertanya ini sebetulnya mau membantu menjawab yang tadi Oh ya, monggo. Bangkit Bu. Kebetulan dari Bangkit sudah melakukan sosialisasi juga secara khusus. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa yang bertanya apakah Bangkit masuk MSIB, betul tadi sudah dijawab, masuk ke studi independen. Dan di Bangkit sendiri sebetulnya diarahkan ke sama seperti MSIB daftarnya ke sana dulu. Nah, ketika misalnya tidak diterima, baru ada uh, penerimaan mandiri. Dan data yang batch sebelumnya di Bangkit sendiri sebetulnya semua masuk ke data MSIB, Bu Fitri. Jadi tahun lalu kita ada 59 yang diterima dari Bangkit dan semuanya masuk ada di data yang saya terima dari Pak Rifki gitu. Jadi semuanya ada di sana gitu. Jadi nggak ada yang terpisah itu datanya yang masuk Bangkit datanya terpisah gitu ya. Ternyata enggak. Saya cek semuanya ada begitu. Oh, Gini ada semua ya Pak ya? Iya. Baik, soalnya waktu itu kalau nggak salah di batch berapa ya, 4 atau 3 gitu, saya cari nggak ada gitu datanya. Baik, kalau memang sudah sinkron datanya. Terima kasih infonya Pak Dini. Iya, sama-sama. Lanjut ke Abimanyu Surya Putra, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu, maaf. Untuk pendaftaran MSIB itu kan saya batch 5 tuh nggak keterima gitu. Untuk Ya, batch itu saya boleh mendaftarkah atau tidak? Soalnya ada boleh. yang tidak. Terus untuk Boleh sekali. Terus apa lagi? apa namanya? Pas untuk sidang TA-nya gitu. Kan selesai ininya tuh bulan Juli ya, Bu. Apa kita bisa langsung mengajukan TA langsung menggunakan Bisa, laporan? Mas. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Rifki ya. Bisa menggunakan laporan dari MSIB sebagai laporan skripsinya. Tinggal menyesuaikan saja dengan sedikit aja penyesuaian di outline ya. Nanti biasanya bimbingannya akan di plotting khusus
sama Kaprodi oleh dosen-dosen yang memahami program MSIB gitu ya, agar tidak rancu gitu. Seperti itu ya, Mas. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Safira Nur Ramadhani, silahkan. Assalamualaikum, saya mau tanya Bu, Salam. di saat di bagian pembuatan akun itu kan ada suruh isi Bank BRI ya. Nah, kalau misalnya itu diisinya pas sudah diterima aja bisa atau enggak Bu? Bisa. Ya, nanti setelah diterima aja. Aman ya, Oke, Safira? ya. Oke, lanjut ke Baik Bu, terima Tania. kasih Ya, jawabannya. sama-sama. Selamat Silakan malam Tania. Bapak Ibu semua. Saya mau Ya. tanya, saya kan semester 5 program studi akuntansi. Sebelumnya Mm-mm. belum pernah mendaftar program MBKM, di mana kan kita memiliki maksimal 2 kali kesempatan untuk mengikuti Betul. MBKM ini. Tetapi tadi disinggung bahwa program akuntansi itu di semester 8 tidak diperbolehkan Iya. mengikuti MBKM. Jadi kan jadi gini Bu, inti pertanyaan Mm-mm. saya, misalnya apakah boleh saya mendaftar secara bersamaan program MBKM Bangkit dan MSIB gitu, Bu? Karena kan belum boleh ya, Bu? Iya, jadi untuk Karena belum pasti diterima gitu kan ya. Kalau misalnya, ya misalnya saya hanya mendaftar MSIB, tapi kan MSIB itu belum pasti akan diterima. Apakah Oke. jadinya mendaftar secara bersamaan? Boleh. Boleh ya, Bu? Ya, jadi mendaftar program apapun secara bersamaan boleh. Tetapi nanti ketika Anda dinyatakan diterima, hanya boleh memilih salah satu. Gitu Baik, Bu. ya, Mbak ya. Itu kalau misalnya diterima dua-duanya kan yang satu itu mundur ya, Bu. Apakah Iya. akan terkena blacklist atau tidak? Enggak, kan nanti ada kesempatan ya, kita dikasih waktu untuk mengambil atau tidak. Jadi setelah dinyatakan diterima, kita mahasiswa akan diberikan konfirmasi di webnya apakah kesempatan ini mau diambil atau tidak. Kalau misalnya tidak diambil, ya udah aman gitu. Baik, cukup jelas Ibu. Terima kasih banyak Bu Baik, jawabannya. sama-sama. Lanjut, berikutnya ada Sabili Nur Arbaa. Ya, silakan. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tertuju ke Pak Rifki. Tadi Pak Rifki bilang Bapak Rektor tidak mengizinkan untuk mahasiswa yang BS5 sedang mengikuti program harus sampai selesai. Bagaimana kalau program MSIB atau SIBKM diperpanjang, kita tetap bisa ikut Kak? Peluangnya berapa? Tadi juga sudah diberikan note sedikit sama Pak Rifki ya, bahwa nanti kalau misalkan ada perpanjangan dari tim MSIB, kita akan segera update di grup infonya untuk mahasiswa yang batch 5 untuk siap-siap bisa mengikuti MSIB 6 ya. Peluangnya Yang penting 100% sih ya, Pak? Masnya lebih ke sebenarnya lebih ke golden ticket kali Bu ya. Iya, sebenarnya gini, untuk menyelesaikan laporan terlebih dahulu targetnya sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa kita nggak memperbolehkan, karena kemarin itu ada kasus yang belum menyelesaikan itu, dia tidak melanjutkan untuk pelaporannya, kemudian dia mendaftar lagi untuk batch berikutnya, seperti itu. Tapi kalau udah selesai ya nggak apa-apa ya Pak ya, maaf ya. Iya, tapi kalau Masnya sudah selesai dan sudah membuat laporan. Dan terutama untuk yang belum selesai yang dapat golden ticket tadi ya. Kalau golden ticket beda ya kondisinya gitu, karena memang itu kemauan dari mitranya untuk Masnya lanjut di sana gitu kan, karena udah pasti diterima, betul. Jadi itu bisa dikecualikan ya oleh peraturan yang tadi gitu. Jadi nanti kalau memang nanti teman-teman yang ikut batch 5 ada yang dapat golden ticket, bisa hubungi ke saya atau Bu Fitri sebagai PT-nya. Nanti kita akan coba laporkan ke rektorat gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Boleh. Oke. Baik, berikutnya Muhammad Arsy, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, tadi sempat keluar karena ada kendala sinyal. Dan saya tidak tahu ini udah dibahas atau belum. Saya kan ikut program diploma sarjana di BSI ya. Jadi saya ikut D3 dulu terus lanjut S1. Nah, saat semester 5 saya pernah ikut MSIB di mana data-datanya kan data-data D3. Nah, saat
ini saya ingin mengikuti lagi nih untuk semester 8. Nah, itu datanya gimana Bu ya? Apa buat akun baru atau Iya, pembaruan data? tadi udah kita bahas ya kebetulan. Jadi kalau misalnya sekarang saat ini kan NIM-nya NIM baru ya? Iya, NIM betul baru Bu. atau NIM lama? NIM baru kan? Ya, NIM NIM baru baru. berarti nanti bikin akun lagi aja dengan email yang berbeda ya. Oh, baik Bu. Iya, Itu aja ya Bu berarti ya? Emailnya iya, dong yang berbeda. betul. Mm-mm. Oke, Clear terima ya? kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Lanjut ke Grace, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya pengen bertanya, saya semester 7 sedang mengikuti batch 5 ini. Dan tadi untuk semester 8 itu bisa mengikuti buat skripsi nanti batch 6, Bu. Itu saya masih bisa daftar atau enggak ya, Bu? Tadi sudah dibahas ya untuk kebijakannya yang yang saat ini mengikuti batch 5 karena belum selesai pelaporannya, jadi belum diperkenankan mengikuti batch 6 kecuali nanti ada perpanjangan dari pihak MSIB untuk pendaftarannya. Demikian ya. Oh, baik, Bu. Ya. Selanjutnya Delvira Octavia. Oke, selamat pagi Bu. Izin Silakan. bertanya. Di sini saya mau bertanya mengenai pendaftaran yang di internal MBKM BSI Bu. Jadi aku udah sempat buka MBKM BSI. Nah, di situ ada pernyataan surat, ada dokumen wajib surat pernyataan. Itu kira-kira kita ngambilnya di mana atau memang udah disediakan gitu Bu? Itu. Lalu yang ada lagi yang oh, berikutnya? berarti nanti di-share ya, Bu. Terus pertanyaan kedua. Oke. Ya, pertanyaan kedua gini, Bu. Kan kalau kita belum menyelesaikan pendaftaran di MBKM, apa bisa kita isikan dulu buat pengajuan di MBKM BSI gitu, Bu? Karena kalau untuk di MBKM kan kayak CV, itu rencananya mau saya kirimkan menyusul aja gitu, karena saya mau memperbaharui dulu, Bu, gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, syaratnya itu formatnya sudah ada di bagian syarat ya. Jadi Mbaknya nanti scroll aja ke bawah, paling bawah itu kita sudah masukin link untuk format suratnya, ya. Baik, Ibu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, bisa sambil paralel aja mendaftarnya. Jadi nanti tetap kita proses dulu yang di internal datanya. Sebenarnya di website internal itu kita sih pengennya lebih ke mempermudah pimpinan untuk validasi apakah mahasiswa ini mendapatkan beasiswa atau tidak, seperti itu. Ya, jadi nanti Baik, bisa Ibu, didaftarkan secara paralel. Baik, kita selesai di jam 11 ya, jadi saya batasi sampai dengan di sini masih ada Andika dan Lina. Ya, 2 orang lagi, silakan Andika terlebih dahulu mungkin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan. Bu, kalau untuk yang misalkan satu aja yang nilai dia nggak ada keringanan Bu, biar bisa langsung hair gitu. Diselesaikan dulu ya untuk nilainya. Jadi kenapa sih di internal kita itu kita batasi IPK, kemudian tidak boleh ada nilai D dan E, karena kita ingin memberikan yang terbaik ya. Jadi kita menyaring mahasiswa-mahasiswa terbaik kita untuk mitra-mitra yang pastinya mitra-mitra terbaik juga gitu yang sudah disaring oleh MBKM. Jadi kita nggak ingin lah kita punya presiden buruk gitu ya di mitra. Jadi kita pengen semua mahasiswa kita yang mengikuti program ini adalah mahasiswa pilihan seperti itu. Jadi jika masih ada nilai D atau E silakan diperbaiki dulu di ujian HER. Seperti itu ya Andika. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, yang berikutnya Lina ya. Silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Kalau nama akun di MSIB kita beda sama yang di KTP. Kira-kira itu gimana ya Bu? Nah, mungkin Mbak Risa bisa bantu menjawab nih untuk akun.
Nah, nanti sama perlakuannya, kalau ada kendala terkait platform pendaftaran atau perbedaan data PPDB, teman-teman bisa melaporkan pusat bantuan. Jadi KTP-nya difoto, bagian namanya terlihat jelas, nicknya jelas, diupload nanti fotonya ke pusat bantuan, laporkan bahwa teman-teman ada tidak sesuai antara nama PPDB KTP. Karena nanti kalau mbaknya keterima di bagian magang nih, syukur-syukur di magang, maka nanti kendala pada saat pentransferan biaya bantuan itu. Karena itu akan dicek KTP dan juga buku rekeningnya. Jika buku rekeningnya sama buku rekening nama di KTP tidak sama, maka itu biasanya jadi bounce back atau datanya kembali. Jadi bisa dilaporkan mulai sekarang melalui pusat bantuan, di foto KTP-nya nanti diupload begitu. Baik, terima kasih Mbak Riza. Untuk Lina sudah jelas ya? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena waktunya sudah kurang 10 menit lagi, mungkin boleh deh satu lagi ya. Saya pilih di sini silakan Citra Ayu. Ya, Monggo, terima kasih silakan. Bu. Selamat pagi, izin bertanya. Untuk program magang itu ada batas untuk usianya nggak ya Bu? Terima kasih. Kalau batas usia tidak ada ya, cuma persyaratan semester aja. Oh, Gitu. baik. Terima kasih Bu. Iya. Baik ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan sosialisasikan hari ini bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa dan teman-teman yang ada di sini semuanya bisa ikut mendaftar, bisa masuk program MSIB Batch 6. Mohon bantuannya kepada tim untuk menuliskan link presensi. Jadi teman-teman mohon mengisi link presensi dulu. Kemudian mohon dibantu juga untuk screenshot ya peserta kita hari ini, sesi foto kita foto dulu ya, foto bersama mungkin Mbak Riza, Pak Rifki, diminta senyum terbaiknya. Teman-teman boleh bantu ya untuk screenshot. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang dipin, mohon pembicaranya boleh dipin dulu, di spotlight dulu. Iya. Pak Rifki, Mbak Riza, mohon di spotlight, teman-teman. Iya, satu lagi Mbak Riza di spotlight. Oke, yuk. Siap ya Pak Rifki? Ya, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Riza. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali terima kasih. Semoga menjadi ladang ibadah ya buat Mbak Riza ya. Oke. Sampai jumpa lagi di batch berikutnya ya Mbak Riza ya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari BSI Career Center, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini masih ada kekurangan atau kendala. Selanjutnya mungkin yang belum terjawab di kolom chat, pertanyaan-pertanyaannya bisa kita lanjut diskusinya di Telegram. Nanti kami akan segera upload recording hari ini ke YouTube BSI Career. Terima kasih. Semuanya saya tutup dan sama-sama Mbak Riza. J. Jangan lupa absen ya teman-teman. Iya, gue juga nggak usah spotlight.
Dari tadi Pak Ades. Lagunya keren coy. Di tempatku lahir dan dibesarkan, di kota yang Aditya Fahmi joget dikit.